Apakah kalian pernah mendengar kalimat ini? I had every minute of training, but I said, don't quit, suffer now, and live the rest of your life as a champion. Dan bila terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya membenci setiap menit latihan, tapi saya berkata, jangan berhenti, menderita sekarang, dan jalani sisa hidupmu sebagai seorang juara. Kalimat tersebut merupakan salah satu kalimat yang dikenang yang terucap dari seorang atlet tinju dunia legendaris, yakni Cassius Marcellus Clay Jr. atau yang lebih dikenal dengan nama muslimnya yaitu Muhammad Ali. Clay Jr. lahir pada 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky dari pasangan Cassius Marcellus Clay Sr. dan Odessa O'Grady Clay. Ayah dari Clay Jr. bekerja sebagai juru papan iklan, sedangkan ibunya membantu penghasilan dengan menjadi asisten rumah tangga. Bagaimana seorang Clay Jr. yang tidak memiliki sejarah kegiatan tinju dalam keluarganya bisa mengenal olahraga full body contact ini? Sejarah seorang Clay Jr. sebagai seorang atlet tinju dunia dimulai dari Clay Jr. ketika kehilangan sepedanya. Dan dia pun melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Louisville. Saat itu salah satu polisi yang bertugas di kepolisian Louisville, yakni Joe L.B. Martin Sr. atau biasa dengan Joe Martin, mengundang Clay Jr. untuk berlatih tinju di pusat pemuda setempat. Undangan dari Joe Martin tidak disia-siakan oleh Clay Jr. yang saat itu berusia 12 tahun. Clay Jr. datang ke pusat pemuda setempat untuk mencoba olahraga tinju untuk pertama kalinya. Joe Martin kagum saat melihat Clay Jr. berlatih tinju dan menyadari bahwa anak tersebut memiliki talenta di bidang olahraga tinju. Melihat talenta tersebut dan tidak ingin mensia-siakannya, Joe Martin menampilkan Clay Jr. dalam acara televisi lokal Tomorrow Champions dan juga menyalurkan kegiatan olahraga dan bertinjunya di Louisville Columbia Gym dan mulai dilatih oleh pelatih tinju Afrika Amerika bernama Fred Stoner. Clay Jr. memulai pertandingan amatirnya pada tahun 1954 dan meraih kemenangan perdananya pada tahun 1959. Clay Jr. tercatat sudah menjuarai turnamen sarung tinju emas nasional serta juara nasional dan juara nasional Uni Atletik Amatir. Pada tahun 1960, Clay Jr. yang berusia 18 tahun menapaki sejarah baru lainnya dalam karirnya. Dia mengikuti Olimpiade 1960 yang diadakan di Roma dengan mengikuti cabang olahraga tinju di divisi kelas ringan 175 pon. Pencapaian Clay Jr. di Olimpiade 1960 saat itu berujung manis karena medali emas divisi kelas ringan menjadi milik seorang Clay Jr., pemuda Amerika Afrika dari Louisville. Kemenangan di Olimpiade tersebut mengantarkan Clay Jr. mendapatkan kontrak dari Louisville Sponsor Group. Yang kontrak tersebut merupakan kontrak yang cukup besar untuk atlet tinju profesional pada saat itu. Seorang Clay Jr. memang memiliki prestasi yang cukup mentereng di dunia tinju pada saat itu. Namun dia berpikir bahwa masyarakat tidak cukup banyak mengenal dirinya karena banyak petinju lainnya yang lebih dibahas media pada saat itu, sehingga berita mengenai Clay Jr. tidak banyak didengar oleh masyarakat luas. Kejeniusan Clay Jr. tidak dipakai hanya di dunia tinju saja. Dalam dunia publisitas media pun dia menggunakan kejeniusannya. Clay Jr. menggunakan strateginya dengan menjadi seorang petinju yang banyak membual, berpuisi, dan juga mengekspresikan kepercayaan dirinya yang dianggap berlebihan ketika media meliputnya. Sehingga media pun memberikan julukan kepada Clay Jr. yakni Louisville Lip. Clay Jr. tidak hanya memberikan bualan terkait dengan kehebatan di luar ring tinju, namun dia juga membuktikannya di ring tinju dengan memenangkan 19 pertandingan profesional pertamanya dan 15 diantaranya dimenangkan dengan KO. Pada tahun 1964, Clay Jr. yang berusia 22 tahun menantang juara kelas berat dunia saat itu yakni Sonny Liston. Pada saat itu Sonny Liston sangatlah ditakuti oleh para petinju di kelas berat karena pukulnya sangatlah keras dan gaya permainan yang sangat Spartan di ring tinju. Clay Jr. tidak gentar dengan kondisi lawan yang sangat superior, terlebih beban moral Clay Jr. lebih besar lagi ketika tahu bahwa media lebih mengunggulkan Sonny Liston untuk memenangi pertandingan diadakan di Miami Beach, Florida pada 25 Februari 1964. Pertandingan melawan Sonny Liston ternyata tidak sesuai dengan prediksi media. Sonny Liston yang pada ronde ke-6 menuju siringnya dan menyerah untuk tidak melanjutkan pertandingan, sehingga otomatis Clay Jr. ditetapkan sebagai pemenang pertandingan dengan status kemenangan Technical Decision atau TKO. Hasil pertandingan sangat mengejutkan ini banyak sekali berita negatif yang beredar.
mulai dari pengaturan hasil pertandingan, dan hal ini diselidiki oleh FBI. Namun hasilnya tidak terbukti adanya pengaturan hasil pertandingan. Tidak berhenti di situ saja, banyak media dan masyarakat memberikan informasi bahwa sebenarnya Liston pada saat itu mengalami cedera bahu kiri yang sudah diidapnya selama 1 tahun sebelum pertandingan dimulai. Selesai beberapa hari setelah pertandingan melawan Sonny Liston dan menjadi seorang juara kelas berat, Clay Jr. memberikan pernyataan yang menjadi headline di Amerika serta di dunia pada saat itu. Clay Jr. menyatakan bahwa dirinya menerima ajaran dari Nation of Islam atau NOI dan seorang penganut ajaran agama Islam, serta menyatakan pergantian namanya yang sebelumnya Cassius Marcellus Clay Jr. menjadi Muhammad Ali. Nama tersebut diberikan oleh Elijah Muhammad, sang pemimpin NOI. Untuk menjawab berbagai spekulasi terkait pertandingan dengan Sonny Liston, pada akhirnya dilakukan pertandingan ulang pada 25 Mei 1965 antara Muhammad Ali dengan Sonny Liston. Pada pertandingan ulang ini, Sonny Liston dikampaskan oleh Muhammad Ali di ronde pertama lewat pukulan yang keras dan sangat cepat, sehingga dikenal dengan nama Phantom Punch atau pukulan hantu. Dan ternyata Sonny Liston diabadikan lewat foto yang sangat memorable di dunia olahraga. Kemenangan Muhammad Ali atas Sonny Liston di pertandingan ulang ini juga tidak lepas dari isu suap dan ancaman NOI terhadap Liston dan keluarganya. Namun Liston memberikan pernyataan bahwa ia terjatuh dan kalah karena pukulan yang telak dan cepat dari seorang Muhammad Ali. Pada tahun 1967 hingga 1970, Muhammad Ali diskor oleh Komisi Tinju. Dikarenakan Muhammad Ali menolak untuk bergabung wajib militer dan bergabung dalam Perang Vietnam. Tidak itu saja, akibat perlawannya Ali ditahan dan Komisi Atletik Negara bagian New York langsung menangguhkan izin bertinjunya dan sabuk gelar juaranya juga dicabut. Sejatinya Muhammad Ali tidak ditahan karena dia mengajukan banding dan diterima. Pada awal kejadian ini, popularitas Muhammad Ali menurun drastis. Namun, selama tidak melakukan pertandingan, Muhammad Ali lebih sering menjadi pembicara dalam forum yang menentang peperangan. Dan publik pun memiliki pandangan baru terkait perang dan lambat laun memberikan dukungan kepada Ali kembali. Pada tahun 1970, Muhammad Ali diizinkan kembali untuk bertanding. Saat itu lawannya adalah Jerry Quarry yang dilaksanakan pada 26 Oktober 1970. Pada pertandingan ini, Muhammad Ali memenangkan pertandingan ini dengan menghentikan perlawanan Jerry di ronde ketiga. Setelah membuka kembali kegiatan bertinju di 1970, Muhammad Ali memiliki kesempatan untuk melawan petinju yang sepadan dengannya saat itu, Joe Frazier atau sering dijuluki Smoking Joe. Pertandingan ini dilakukan pada 3 Agustus 1971 di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, dengan mengambil judul pertandingan The Fight of the Century atau pertandingan abad ini. Pada pertandingan dijadwalkan sebaik 15 ronde, Muhammad Ali sangat kewalahan menghadapi serangan dan juga menerobos serangan Joe Frazier. Dan alhasil pertandingan ini dimenangkan oleh Joe Frazier dan menjadi kekalahan pertama yang dirasakan oleh Muhammad Ali, dan hal tersebut disaksikan oleh 300 juta orang di seluruh dunia melalui layar kaca. Melihat antusias masyarakat atas pertarungan antara Muhammad Ali melawan Joe Frazier, membuat promotor tidak segan menjadwalkan pertandingan ulang untuk keduanya. Sebelum melakukan pertandingan ulangan dengan Joe Frazier, Muhammad Ali melakukan pertandingan non-gelar dengan petinju kelas berat asal Belanda yakni Rudy Lubbers. Pertandingan tersebut dilaksanakan pada 20 Oktober 1973. Dan kalian tahu di mana pertandingan antara Muhammad Ali melawan Rudy Lubbers dilaksanakan? Yakni di Indonesia, tepatnya di Gelora Bung Karno. Pertandingan tersebut disaksikan lebih dari 35.000 orang penonton dan juga disiarkan secara internasional. Pertandingan ulang antara Muhammad Ali dengan Joe Frazier kembali digelar setelah 3 tahun pertandingan pertama mereka. Pertandingan dilaksanakan di Zaire dengan mengambil judul Rumble in the Jungle. Pada pertandingan ini Ali lebih agresif dan mengubah pola bertarung dari sebelumnya dengan lebih sering mendaratkan pukulan yang lebih tinggi dibandingkan pukulan lurus ke wajah Joe Frazier. Dan pada akhirnya pertandingan ini dimenangi oleh The Greatest Muhammad Ali lewat kemenangan angka dari 12 ronde. Setelah dua pertandingan antara Joe Frazier dan Muhammad Ali, ternyata pertandingan ketiga kembali digelar di negara Asia Tenggara, yakni di Manila, Filipina, pada 1 Oktober 1975 dengan mengambil judul pertandingan The Thrilla in Manila. Dan pertandingan ketiga yang mempertemukan petinju kelas berat tersebut dianggap pertandingan yang sangat brutal. Pada pertemuan ketiga mereka, pertandingan di Manila dimenangkan oleh Muhammad Ali kembali. Namun pada pertemuan ini Joe Frazier ditaklukkan oleh Muhammad Ali dengan TKO jelang ronde ke-15. Pertandingan dihentikan oleh Eddie Foch yang merupakan pelatih Joe.
menyatakan ingin menghentikan pertandingan karena Eddie melihat kondisi Joe yang sudah hampir tidak bisa melihat karena bagian mata yang sangat sering terkena pukulan dari Muhammad Ali. Alhasil Joe Frazier harus dibawa ke rumah sakit dan dilarang melakukan kegiatan bertinju selama 10 bulan untuk memulihkan penglihatannya kembali. Sebenarnya pertandingan ketiga yang mempertemukan Muhammad Ali dengan Joe Frazier bukan berarti Joe Frazier tidak memberikan perlawanan yang sangat sengit. Muhammad Ali sempat menyatakan dalam biografinya bahwa Joe berhenti sebelum saya. Bila tidak, maka saya pun tak bisa berpikir bisa melawannya. Bahkan saat ingin diwawancara oleh televisi, Muhammad Ali terjatuh kehabisan tenaga. Walaupun pada akhirnya wawancara dapat dilanjutkan dengan kondisi Muhammad Ali harus duduk karena kehabisan tenaga. Sungguh pertandingan sangat sengit antar keduanya. Berkat kemenangan tersebut, Muhammad Ali mendapatkan kembali gelarnya sebagai juara dunia kelas berat. Dan pada 1975, Muhammad Ali mendapatkan gelar olahragawan terbaik tahun ini oleh majalah Sport Illustrated. Muhammad Ali melanjutkan kembali karir bertinjunya dengan melawan para lawannya dengan gaya bertarung yang baru, yakni rope a dope, di mana gaya permainan tersebut membiarkan lawan-lawannya diberikan kemenangan di ronde-ronde awal, dan setelah dianggap lawan sudah mulai kehabisan nafas dan tenaga, Ali memutar balik keadaan hingga lawan kalah. Gaya permainan ini membuat Ali mampu mempertahankan gelarnya hingga 10 kali. Setelah 10 kali mempertahankan gelarnya, Muhammad Ali akhirnya harus melepaskan gelar juara kelas beratnya karena dikalahkan oleh petinju non-unggulan yang memiliki julukan Neon Leon, yakni Leon Spink. Pertarungan dilakukan pada 15 Februari 1978 di Las Vegas, Nevada, yang berlangsung hingga 12 ronde ini, dan hasilnya kemenangan angka didapat oleh sang petinju muda non-unggulan yakni Leon Spink. Muhammad Ali bukan hanya kehilangan gelarnya pada saat itu, tapi dia juga mendapatkan wajah yang memar serta bengkak hasil pukulan yang bertubi-tubi dari Leon Spink. Bukan namanya The Greatest Muhammad Ali bila hanya menerima kekalahan begitu saja. Ali kembali melakukan pertandingan ulangan dengan Leon Spink, yang duel keduanya digelar di Louisiana Superdome pada 15 September 1978. Pada akhirnya kemenangan dan gelar direbut kembali oleh Muhammad Ali dari tangan Leon Spink dengan kemenangan angka mutlak untuk Muhammad Ali. Leon Spink tidak memiliki kesempatan untuk melawan idolanya kembali, yakni Muhammad Ali, karena Ali menyatakan pensiun dari dunia tinju pada 6 September 1979. Walaupun setelah beberapa tahun setelah menyatakan pensiun, Ali kembali melakukan sebanyak 2 pertandingan, namun bukan dengan Leon Spink. Kembalinya Muhammad Ali dari pensiunnya ditandai dengan bertanding dengan petinju yang merupakan teman sparringnya, yakni Larry Holmes, di mana pada saat itu Holmes sudah menjadi juara kelas berat setelah mengalahkan Leon Spink untuk perebutan gelar juara kelas berat WBC. Pertandingan ini sebenarnya bagikan sang murid, yakni Larry Holmes, melawan gurunya, yakni Muhammad Ali. Pertarungan dilaksanakan pada 2 Oktober 1980 di Caesars Palace, Las Vegas, dengan mengambil judul pertandingan Last Hurrah. Muhammad Ali yang pada saat itu berusia 38 tahun dan disinyalir bahwa menunjukkan sedikit kelumpuhan saat mencoba menyentuh hidungnya dengan jarinya, serta kesulitan dalam mengkoordinasikan otot-otot yang digunakan untuk berbicara, dan juga tidak dapat melompat dengan satu kaki. Hasil pemeriksaan tersebut ternyata berbeda yang dilaporkan ke Komite Atletik Negara bagian Nevada, yakni bahwa hasil pemeriksaan dilaporkan bahwa tidak ditemukan temuan spesifik yang melarang Muhammad Ali untuk bertarung. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petinju yang diperbolehkan untuk bertanding, maka pertandingan tetap berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan oleh promotor. Pada pertandingan tersebut, di ronde-ronde awal Muhammad Ali sempat mendominasi laga. Namun, pada akhirnya Muhammad Ali hanya menjadi samsak latihan bagi Holmes, dan Muhammad Ali menyerah di ronde ke-10 dari 15 ronde dijadwalkan. Holmes menyatakan tidak menyukai kemenangan tersebut karena dia melawan gurunya sendiri yang sudah tidak perkasa di masa keemasannya dulu. Namun pertandingan tetaplah pertandingan. Pertandingan antara Holmes dan Ali ini juga disaksikan oleh salah satu penggemar Muhammad Ali, yakni bocah berusia 14 tahun yang sangat bersedih dan patah hati melihat idola yang menjadi bulan-bulanan dari Holmes. Dan bocah itu menyimpan dendam kepada Holmes dan berjanji untuk mengalahkan Holmes nantinya untuk sang idola, yakni Muhammad Ali. Bocah 14 tahun tersebut adalah Mike Tyson. 8 tahun kemudian, dendam Mike Tyson berhasil dituntaskan dengan mengalahkan Holmes. Setelah kekalahan dari Holmes, Muhammad Ali yang pada tahun 1981 sudah berusia 39 tahun bersiap untuk kembali ke ring tinju
dengan melawan seorang petinju muda berusia 27 tahun, yakni Trevor Berbick. Pertandingan ini digelar di Nassau, Bahama pada 11 Desember 1981 dengan judul pertandingan Drama in Bahama. Pertandingan ini sengaja dilakukan di Bahama karena belajar dari kasus pertandingan Ali dengan Holmes, lisensi tinju di semua negara bagian Amerika Serikat tidak memberikan lisensi bertanding untuk Muhammad Ali. Sebenarnya pertandingan ini untuk Ali sendiri untuk bisa mendapatkan tawaran perebutan gelar melawan Mick Weaver yang merupakan juara Asosiasi Tinju Dunia. Pada pertandingan tersebut, Muhammad Ali memberikan serangan kombinasi yang pada kenyataannya tidak efektif. Malahan, dia terpojok ke arah tali ring. Namun, pada ronde kelima, Ali mampu memberikan perlawanan dengan memberikan jab yang solid ke Berbick. Tapi setelah itu di ronde ke-6, Muhammad Ali sudah kehabisan nafas. Namun, mental petarung dari seorang Muhammad Ali tidaklah perlu diragukan. Ali tetap berdiri dan tetap bertarung hingga ronde terakhir. Kemenangan angka diterima oleh Trevor Berbick dan pertarungan ini menjadi pertarungan profesional seorang The Greatest Muhammad Ali yang terakhir kalinya dan memutuskan pensiun dari dunia tinju profesional. Demikian perjalanan Muhammad Ali di dunia tinju profesional. Semoga menjadi wawasan dan juga motivasi yang membangun untuk kita semua. Jangan mudah menyerah dan menyalahkan keadaan sekitar. Tetaplah berusaha dan bersabar, karena keberuntungan adalah pertemuan dari kesempatan dan juga kemampuan. Salam semangat, sampai jumpa.